Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat memasuki bulan Ramadan. Ini udah hari kedua berarti ya. Perkenalkan, nama saya Unila Ahmad. Yang di pamflet namanya Ulin. Saya bukan Yunda yang ngechat Yunda tadi. Saya mahasiswa S1 di International Islamic University Malaysia, jurusan Ilmu Politik, konsentrasi di Hubungan Internasional. Di sini mewakili IMM Malaysia di kajian online pertama bulan Ramadan kali ini. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya, kita selalu ada kajian rutin, entah mingguan atau 2 mingguan, untuk IMM Malaysia sendiri, dan gabungan beberapa kali dalam 1 bulan Ramadan, kerjasama dengan PCI Malaysia atau PCI Malaysia atau organisasi otonom lain di Malaysia. Malam ini kita kedatangan pembicara yang kondang betul sebenarnya. Kan teman-teman banyak yang justru mungkin setengahnya ini dari Indonesia nih. Tapi dia bertahun dari Malang, teman-teman verifikasi, teman-teman FAIUMM, teman-teman Malam Raya, berapa? Ada Mak Manda, halo Mak Manda, dan beliau adalah Mas Hasnan Bahtiar. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, juga aktif sebagai bukan Ustadz ini. Nggak tahu ya Ustadz atau enggak. dosen. Beliau suaranya Mas Ruri imut dulu. Muhammadiyah Malaysia. Periset, penulis, aktif. Banyak karya-karyanya bisa dijumpai di jurnal internasional, di website, di manapun lah, ketik aja Hasnan Bahtiar, penuh, insya Allah. Nah, tanpa berpanjang lagi, langsung saja kita mulai kajian Al-Ma'un PCII IMM Malaysia dengan tema humanitas dalam dialog IMM. Mahasiswa bisa apa menghadapi COVID-19? Silakan Mas Hasnan. Sebentar Mas Ulin. Monggo. Kita mulai dulu. Dengan baca basmalah. Setelah itu saya minta izin untuk sambutan sebentar ya. Siap. Oke, Mas. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Zaki untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kajian 2 mingguan. Yang ini untuk pertama kalinya, yang ini online. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Nafiri. Saya Ketua IMM PCI IMM Malaysia sejak tahun 2018. Insya Allah sampai tahun ini 2020 gitu. Insya Allah nanti mungkin bisa digantikan Mas Ulin dan kawan-kawan lainnya. Karena masa studi saya di sini juga tidak lama lagi gitu. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Hasnan Bahtiar. Salam kenal juga karena sebelumnya belum pernah kenal Mas Hasnan. Selamat datang di kajian kita, dan juga kami teman-teman IMM Malaysia sangat betul-betul merasa terhormat atas kehadiran Mas Hasnan di kajian kita. Dan juga saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman IMM yang ada di kajian kita malam ini. Ada dari Jember tadi, ada dari Tangerang, ada dari Malang. Ada yang selain itu ya? Nggak ada. Ya, kalaupun ada, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Selamat datang. Pada prinsipnya kajian kita ini terbuka untuk siapa saja. Bahkan tadi saya juga share di grup PCIM Malaysia yang isinya itu bapak-bapak atau juga ada ibu-ibu Aisyah yang aktif di Malaysia ini. Seperti itu. Kalau itu jumlahnya sangat banyak sekali. Karena terakhir kita kemarin mengadakan tablik akbar 25 Januari bersama Prof. Haidar Nasir itu, di buku tamu yang datang hampir 1.000 orang. Itu warga Muhammadiyah Aisyah di Malaysia. Seperti itu. Itu pun saya yakin tidak semuanya bisa hadir karena keterbatasan jarak. Karena banyak dari mereka yang dari jauh juga. Seperti itu. Dan juga sedikit saya sampaikan, tadi ada sedikit cerita dari Mas Adi bahwasanya alhamdulillah IMM Malaysia bekerja sama dengan IM Malaysia dan PCI Aisyah juga kita sudah bergerak untuk menyalurkan sembako.
yang kemarin di total itu sampai angka sekitar 29.000 ringgit. Itu sekitar kalau dikalikan 3.500 ya mungkin dalam sekitar 100 sampai 110 juta rupiah yang disalurkan ke para TKI yang terdapat di pelosok-pelosok karena mereka memang betul-betul tidak makan di masa-masa lockdown ini. Betul-betul tidak kerja, kalau tidak kerja maka tidak ada pemasukan sama sekali bagi mereka. Itu singkat dari saya, bisa dilanjutkan langsung ke saya kembalikan ke moderator untuk terima kasih untuk semuanya. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Zaki An-Nafiri, Ketua PCIMM Malaysia. Oh ya, untuk update, sebenarnya kemarin barusan dapat alhamdulillah 150 juta dari BWM Oh, Jatim. sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Total sekitar berkat bapaknya Mas Ulin nih kayaknya. Berkat semua umat. Oh, berkat Terima kasih umat. banyak. Silakan untuk Mas Hasnan. Oh iya, ada sedikit. Mas Hasnan, dipersilakan untuk mulai menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul suaranya, saya pikir belum bunyi. Oke, Kang Zaki, terima kasih sudah mengundang. Ini Kang Ulin, Mas Subhan, siapa lagi ini? Kan cuma sedikit orang yang bisa nyapa satu persatu sebetulnya. Jadi, Mas Ahmad Sururi. Mas Ahmad Sururi. Ilmi Nisa, Wirdan, Asa, Fatur Rahman, Izul Fikri, Arin, Arelau, Malwa, Adi. Iya, ini kita sopo ora weruh aku. Kita ketemu di IRF dulu. Oh iya, sampean loh Mas. Iya dong. Syafika, oke. Terima kasih teman-teman sekalian, saya bahagia sekali. Ini habis terawih, jadi pas momennya. Ya, saya ingin share sesuatu hal yang agak terlalu, saya nggak tahu ini formal apa enggak, tapi saya pikir enggak. Oke ya, saya share aja ya. Enggak. Oke, lalu ke, sudah keluar ya? Keluar. Oke. Jadi saya langsung ke intinya, mahasiswa bisa apa? Ya, tadi sudah disebutkan Mas Zaki ngomong, kita bisa kumpulkan uang, lalu dari sejumlah uang yang sudah kita kumpulkan itu tadi, kita bisa distribusikan kepada mereka, kaum mustadafin, terutama buruh migran yang benar-benar susah ketika lockdown berlangsung di perantauan di Malaysia. Nah, teman-teman sekalian, menjadi relawan adalah sesuatu hal yang membanggakan. Dan relawan yang kita anggap sebagai relawan garda depan, terutama mereka tenaga medis ya, baik dokter maupun perawat, dan jangan lupa juga ada tenaga kebersihan di lingkungan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu penting banget peran mereka. Tetapi saya ingin berbicara mengenai petanya bagaimana sebetulnya ketika kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Nah, ini rilis tanggal 3 April 2020 oleh Universitas Monash, Australia. Mereka mengklaim bahwa sudah menemukan obat antiparasit namanya ivermectin yang efektif betul sebagai obat antivirus lah, kira-kira begitu, yang membereskan virus itu, virus corona dalam waktu 48 jam. Jadi, saya mau bilang begini, masalah yang kita hadapi itu virus. Nah, kalau kita mau kontribusi yang paling utama, ya menemukan antivirusnya. Sayangnya kan yang sekolah mengenai virus ini sedikit. Yang mana sih aktivisnya?
yang serius di universitas terkemuka di dunia, kemudian menjadi ilmuwan garda depan, lantas kemudian terlibat dalam proyek penemuan antivirus. Nah, saya pikir ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita sadari, ini dari universitas di Inggris, sudah mencoba berbagai cara untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Menurut perspektif, lagi-lagi itu tadi antivirus. Nah, masalah virus corona dan penyakit COVID-19 itu masalah ilmu. Hanya mereka yang menguasai peradabanlah yang mampu memproduksi ilmu pengetahuan baru. Dengan demikian juga ilmu mengenai antivirus. Jadi masalahnya selesai kalau kita berperan dalam bidang ini. Tapi tidak selesai karena kita nggak mampu. Oke, langkah kedua. Langkah kedua, menjadi bagian dari siapa saja yang memiliki otoritas dalam mencegah penularan, mengobati yang terinfeksi, dan mengubur yang meninggal. Ya kan, sederhana sebetulnya. Kalau nggak mampu bikin antivirus, ya mencegah penularan. Yang sakit kita obati. Dan yang meninggal kita kebumikan dengan cara-cara yang aman. Implikasinya apa? Karena yang membawa virus itu manusia, maka kita mesti menghentikan gerak manusia. Lalu kita perlu memastikan logistik ini tersedia, suplai bahan makanan. Bukan hanya untuk orang-orang miskin, tapi semua orang dengan berbagai level sosial yang dimiliki. Yang namanya manusia nggak peduli level sosialnya apa, kalau logistiknya nggak ada, meskipun punya uang, mereka mau makan apa? Iya kan? Lalu yang ketiga, kontrol perekonomian. Bagaimana nanti situasi pasca pandemi. Nah, strateginya sementara ini dari berbagai negara di dunia adalah memberlakukan lockdown. Menutup celah-celah pergerakan manusia. Sementara dalam bahasa yang berbeda di Indonesia, agak halus mungkin lebih sopan. Sopan dalam konteks perekonomian saya kira penting sekali menerapkan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau super social distancing. Itu kemarin kayaknya beberapa hari yang lalu ya saya dengar berita bahwa ada penularan baru setelah menerapkan social distancing berhasil Korea Selatan ternyata menghadapi penularan baru virus corona. Nah, ini hal yang perlu menjadi catatan untuk kita semua warga negara Indonesia dalam rangka belajar dengan mereka yang sudah berpengalaman. Oke, saya sengaja browsing situs resmi penanganan COVID-19 punya pemerintah. Jadi mahasiswa bisa apa? Saya mau bilang, mahasiswa itu subjek PSBB. Kalau di Malaysia subjek yang ter-lockdown. Gunanya apa lockdown yang dilakukan? Jangan sampai tertular atau menulari. Kalau nggak tertular atau menulari berarti ya semoga tetap hidup, survive. Lalu tetap sehat, bahasa yang lebih halus. Karena itu mestinya tetap di rumah atau di kos-kosan. Stay home, hanya sementara waktu. Paling cepat 2 minggu seperti di Wuhan, atau 3 minggu, paling lama bisa 6 bulan. Saya pikir apa yang dihadapi oleh Italia dan Amerika Serikat lebih lama, Spanyol juga, dari apa yang kita hadapi di Indonesia. Karena meskipun tampak terlalu banyak kritik terhadap pemerintah, tapi so far what we have to, tapi what we have done itu sudah jauh lebih baik. Jadi kemarin saya melihat riset yang dilakukan oleh ya Allah siapa ya
lali aku. Oh, Bappenas merilis bahwa Mei, Juni sudah mulai turun kurvanya. Jadi puncaknya di Mei, Juni mulai turun. Juli sudah tinggal 1-2 lah. Juli, Agustus bersih. September sudah mulai kerja lagi. September, Oktober kemungkinan ya ada depresi karena kerja kok hasilnya belum menampak di permukaan. Oktober mulai lumayan, November siap-siap, Desember akan ada gelombang perpindahan massal orang-orang mudik. Nah, skenarionya begitu. Tapi kalau ada penularan baru, ya mbuh piye carane engko. Jadi bisa apa pertanyaannya? Saya sih, level saya itu berada di bawah para relawan ya. Saya ini relawan pengetahuan aja, provokator tepatnya. Tapi relawan yang sebenar-benarnya kayak Mas Zaki tadi, Mas Uli, saya levelnya ya Mas Ubeng lah, Mas Subhan. Ya duduk di kos-kosan. Saya tinggal di rumah. Apa sementara yang bisa saya lakukan ketika work from home, stay home, ya mengajar online. Ada administrasi yang disiapkan, mengabsen mahasiswa, memeriksa tugasnya, memasukkan nilai, mempersiapkan bahan, bagaimana proses kuliah itu berlangsung, apa yang harus dibaca, dievaluasi, mengoreksi artikel ujian, dan lain sebagainya, memberikan nilai. Lalu, kalau sudah selesai, saya punya waktu menulis artikel op-ed di berbagai media online dan cetak. Lumayan lah honornya bisa buat beli beras. Lalu mempersiapkan publikasi beberapa buku yang sudah sejak lama saya kumpulkan. Tinggal bagaimana menjadi buku yang lebih utuh, merevisi dan mengedit naskah-naskah jurnal, baik sebagai penulis, tulisan saya sendiri maksudnya, lalu sebagai managing editor dan chief editor, saya kebetulan mengelola satu jurnal ilmiah, lalu mengerjakan beberapa proyek penelitian. Saya kebetulan asisten peneliti bersama Mas Pradana Boy sebagai ketua peneliti, primary investigator dari European University Institute, Florence, Italia. Penelitian kita akan terbit di Routledge, bagian buku, book chapter. Ya, adalah revisi-revisi dari supervisor, dan itu cukup menguras tenaga karena riset serius, kadang-kadang menjemukan, tapi asik. Lalu membuat research proposal untuk persiapan PhD, karena saya belum sekolah kan, harus sekolah lagi. Nah, itulah yang saya lakukan, dan ini pekerjaan yang menghabiskan waktu betul di rumah. Jadi biasanya juga tanpa COVID-19, saya lebih banyak di ruangan bekerja, di perpustakaan di kampus, di universitas, maupun di rumah, di perpustakaan pribadi saya. Nah, ketika jenuh melanda, sebetulnya saya punya list buku yang harus saya baca, masih panjang sekali listnya, banyak yang antri. Salah satu buku yang baru tahun 2019 adalah Islam Beyond Borders, The Ummah in World Politics. Itu karangan guru saya. Saya harus selesaikan itu. Lalu ada list jurnal-jurnal mutakhir. Kalau sudah semakin jenuh, saya membaca novel. Ada Candi Murca yang menjadi favorit saya. Itu tentang cerpen silat. Keren lah pokoknya. Itu ya, tapi tergantung selera. Lalu bisa nobar dengan istri dan anak, film terhits atau drama Korea favorit istri. Saya terpaksalah itu terjebak. Ternyata film Korea itu asik juga ternyata. Kalau dengar. Nah, lalu itu saya sering mencela itu orang-orang ngapain sih itu main-main game. Ternyata saya coba mabar, main bareng game favorit anak.
oh ternyata enak juga main game itu ya. Cuman saya agak merasa kurang capable dalam bermain game karena kalah terus itu loh. Itu nggak bagus menurut saya. Nah, ya bisa bangun pagi olahraga, lalu mencabut rumput, berkebun, mulai menanam biji cabai, biji bawang, empon-empon atau apa namanya empon-empon itu apa ya? Rimpang itu kunyit, jahe dan lain sebagainya. Memasak, bersih-bersih, berendam di kolam balon dengan anak ketika panas. Itulah ketika jenuh melanda. Jadi saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman yang sedang tinggal di kos-kosan. Saya pikir fasilitasnya tidak sebanyak fasilitas yang saya nikmati, terutama mencabut rumput dan berkebun. Mosok ya Mas Subhan disuruh nyabut rumputnya tetangga, ini orang mungkin. Nah, tetangga, weh. Ini sebetulnya beberapa karya yang sebelah kiri sendiri, sepanjang 2019 yang sudah saya hasilkan, buku-buku, termasuk yang dengan Mas Subhan belum ada di sini. Yang kiri sendiri akan segera terbit, tapi nunggu COVID-19 reda karena muktamar juga ditunda. Kan ngapain terbit cepet-cepet? Kalau muktamar nggak ditunda sih kemungkinan laku, tapi karena muktamar ditunda, saya yang harus menyesuaikan. Jurnal-jurnal juga lumayan lah, yang penting hadir, bisa dinikmati oleh pasar para ilmuwan. Tapi saya tidak menyarankan mahasiswa untuk menulis jurnal terlebih dahulu. Mengapa? Karena jurnal itu sebetulnya adalah ekspresi dari segala kelemahan yang kita miliki. Jadi kalau belum siap dicerca oleh para ilmuwan atau para sarjana, ya sebaiknya ya lulus dulu lalu nulis jurnal gitu loh, lebih enak. Saya pernah itu nulis jurnal seminggu sehari kemudian setelah men-share berbagai jurnal saya ke berbagai grup, dikomentari oleh teman-teman, waduh saya menyesal, ya Allah, ngerti kritiknya sedemikian serius, saya tidak mempublikasikannya. Kenapa? Karena saya tahu betul di mana kelemahan saya. Jadi sebaiknya ya. Tapi saya punya challenge. Nah, ini international recognition nggak terlalu penting karena kita akan bisa mendapatkan ini semua dari berbagai negara sepanjang karir kesarjanaan kita. Jadi abaikanlah persoalan ini. Nah, saya ada challenge. Di IDX itu ada banyak kuliah-kuliah yang asik yang diselenggarakan oleh berbagai kampus terkemuka di dunia. Nah, kita ya sekali waktu ikutlah kuliah ini. Saya yakin lebih menantang dari kuliahmu di Universitas Islam Internasional Malaysia namanya? IAIUM. Enggak, kalau anak Malaysia ngomongnya apa? Oh, UIA. Oh, UIA. Ya, saya yakin lebih enak lah. Lebih enak kita. Misalnya di UIA belajar hubungan internasional, lalu tiba-tiba ingin kuliah mengenai artificial intelligence yang menyelenggarakan. Itu kan jauh kan. Tapi kalau buat challenge ya, buat asik-asikan, buat nantang diri kita sendiri, itu oke juga itu sebetulnya. Siap. Ya, itu. Dan itu bahannya luar biasa, resourceful. Bahannya luar biasa, bukunya oke, dosennya oke, dan yang menarik kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan mentor yang mendampingi. Kebetulan saya ikut kelas International Law yang diselenggarakan Catholic University Leuven di Belgia. Nah, itu ada 4 mata kuliah di situ. Hukum internasional, lalu ada hukum HAM internasional, lalu ada pokoknya 4. Dan kalau menyelesaikan keempat-empatnya dengan nilai yang baik, itu bisa diklaimkan menjadi sepertiga dari kuliah Advanced Master di bidang hukum internasional, gelarnya LLM, Law Legium Magistrum, atau Master of Laws dari Universitas Katolik Leuven, Belgia. Ya gini-ginilah, ini sekedar, ini guyon aja, tapi menantang. Gak banyak yang mampu menyelesaikan, gitu loh.
Yang challenge yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Coba kita cari modul-modul kuliah dari kampus terkemuka di dunia, Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, gitu. Kita download silabusnya, lalu kan kita sebetulnya punya akses nih untuk download jurnal-jurnal atau e-book yang kita perlukan. Sementara bagi yang tidak bisa mendownload secara legal, kita bisa cara-cara yang agak setengah halal lah, subhat-subhat dikit, yang penting ya kita kan negara dunia ketiga, tahu sendiri kan, mereka negara dunia pertama. Mereka yang menjajah kita kok. Ya, namanya juga pengen pinter. Penjajahan. Pinter kok mahal gimana? Ya itu. Nah, kita selesaikan bacaan modul kuliah itu. Nah, ini saya menyarankan kalau ini mesti sesuai bidangnya. Jadi kalau Mas Ulin tadi itu international relations, jadi ya bacalah tentang itu, hubungan internasional itu. Dari kampus yang terbaik di dunia apa? Stanford University Amerika Serikat. Kita download, kita cari bahannya, kita baca semua, kita kritik itu bahan bacaannya. Kita ikuti perkuliahan profesornya yang terbaik di bidang itu. Di YouTube kan mesti mereka menjadi narasumber dalam berbagai perkuliahan kan, seminar, public lecture, dan lain sebagainya. Nah, ini challenge yang sebetulnya main-main juga, tapi nggak banyak yang mampu menyelesaikan ini. Nah, namanya juga mahasiswa, kalau nggak belajar, kita mau ngapain lagi? Ya, betul. Lah iya, aktivis terlalu aktif, jadi orang baik, relawan penting banget. Tapi lali karo kuliahe, lupa dengan kuliahnya, ya buat aktivis kok. Nilainya pas atau kredit. Ya distinction lah minimal itu aktivis itu. Nah, challenge betul. Ya iyalah, itu IA. Salah satu guru saya itu alumnus UIA, masternya UIA, PhD di Crawford Public Policy School di ANU, lalu jadi dosen di Center for Arab and Islamic Studies, namanya sopo jenenge lali. Terkenal sekali, ahli Saudi dia, asli Malaysia. Nah, itu tadi, karena senang mainan yang gini-gini ini, challenge-challenge yang sangat jelas. Ini bukan challenge nggak jelas ini. Jadi, nah, yang terakhir, ini khusus saya mungkin ya, bukan Mas Subhan ini. Jadi, challenge yang terakhir adalah apa yang bisa kita perbuat, gitu loh. What we can do is ya nurunin berat badan, ngecilin perut, kadang-kadang berat badan turun tapi perutnya masih tetap membulat. Nah, itu kan kurang sip kan. Nah, ngotakin perut, ya bikin badan berotot lah sekali waktu, kapan lagi kan. Jadi, saya pikir itu, saya tidak punya banyak jawaban yang brilian mengenai pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa berhadapan dengan COVID-19, kecuali kita semua punya kapabilitas intelektual terlibat dalam proyek ilmiah, saintifik, kemudian kita join untuk memproduksi antivirus tertentu. Saya pikir itu keren banget, tapi kok ya kita ini belum punya, gitu loh. Saya kira itu dulu, kita lanjutkan diskusi kalau gitu ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Hasnan. Kita tutup screen. Oke. Terima kasih banyak, Mas Hasnan. Wah. Mengagetkan, karena yang saya bayangkan sebelumnya akan jadi diskusi yang meledak-ledak, penyampaian yang meledak-ledak dengan berbagai macam teori. Tapi justru hal-hal sederhana yang konkret yang bisa kita lakukan. Untuk sekarang dibuka pertanyaan untuk 3 orang penanya. Silakan
Gimana enaknya? Respon saja biar saya enak nge-unmute-nya. Monggo. Assalamualaikum. Oke, Sidki. Yang lain? Oke, kita mulai dari Sidki dulu. Silakan, Sidki. Ya. Kenalan Assalamualaikum Mas asal As. sama fakultas. Assalamualaikum Mas As. Oke, Sidki. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jadi sangat menginspirasi bagaimana Mas Hasnan menjalani karirnya menjadi penulis, editor, dan juga di jurnal ilmiah. Dan sekarang juga jadi dosen. Kebetulan Mas, insya Allah rencana hidup ke depan itu pengennya juga jadi akademisi, juga jadi dosen, insya Allah. Dan punya cita-cita pengen juga bisa berkontribusi di nulis jurnal dan sebagainya, nulis buku, jadi akademisi beneran. Nah, itu pertanyaannya sederhana, gimana cara dulu sejak mahasiswa Mas Hasnan meniti karirnya gitu Mas, meniti karir, mulai bangun kebiasaan, lalu dapat prospek jenjang karir dan segala yang perlu dipersiapkan hingga sampai posisi Mas Hasnan sekarang. Ya, terima kasih. Oh, sama itu yang tadi Mas Hasnan kan nyebut terkait coba kita nyari modul-modul dari kampus-kampus besar. Itu saya sempat mau nyoba nyari kayak kalau di sini kita kenal namanya course outline. Kalau tiap matkul itu kita punya course outline. Nah, pengen nyari-nyari course outline-nya matkul-matkul dari kampus-kampus besar. Nah, itu caranya gimana Mas? Dapat informasi dan marojiknya kemana gitu. Nggih. Ngoten mawon Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasan mau dijawab langsung atau menunggu yang lain? Ya, boleh. Siap. Biar cepat. Oh. Ya, saya dulu sih, saya nggak tahu ceritanya gimana. Jadi, karena sangat miskin, kemudian ya nggak mungkin kan pacaran. Waduh, orang wani aku. Tidak mungkin. Nonton bioskop, orang mungkin. Makan aja susah kok. Jadi saya ya, karena makan bukan 3 kali sehari, tapi 2 kali sehari, saya kalau nggak ada kuliah ya di perpustakaan itu baca. Sampai habis itu koleksi perpustakaan sudah dibaca semua. Maksudnya di perpustakaan studi Islam waktu itu. Jadi ya hanya itu, nggak ada yang spesial. Nggak ada sama sekali yang spesial, nggak ada. Kemudian soal menulis, karena menulis itu kan dapat honor toh di koran, dan lain sebagainya. Ya tahulah kalau dapat honor kan kita bisa ya coba-coba nonton bioskop gitu. Ya, Zaki ku takonono Zaki. Weh, sinau tok ya ora mungkin Zak. Ya mbok ya keluar di KLCC tapi nonton gitu loh. Saya pernah sama Pak Suban dulu. Wah, jangan bareng cowok dong. Bahaya itu, bahaya. Anyway, saya baru nulis artikel pendek tentang jangan menikah muda. Waduh, berat. Mantap. Oke, jadi nggak ada yang spesial yang saya alami. Sebetulnya kalau boleh jujur, jadi akademisi itu tidak gampang. Saya sering sekali hampir menyerah. Dan saya kemarin itu pulang ke kampung. Kemudian melihat ayah saya sebagai pekerja informal, tukang masak. Bahasa kerennya chef, tapi karena dapurnya beda, dapur di kampung itu ya begitulah cateringan kampung itu. Pendapatannya itu 0 rupiah ketika ada wabah COVID-19. Saya hampir saya banting setir, saya bicara istri saya, mesti harus berhenti ya jadi dosen, mengundurkan diri, lalu saya jadi semacam manajer pemasaran lah di perusahaan ayah saya sendiri itu. Maksudnya warung. Warung yang kecil sekali dan 0 rupiah pendapatannya. Nah, ini sudah masa-masa sangat frustasi itu pasti kita alami. Nah, begitu pula ketika saya sedang kuliah di Australia misalnya, saya tidak bersama anak dan istri.
Kemudian saya pernah juga berpikir, ya Allah, gimana kalau saya menyerah sajalah, toh nilai saya bagus, artinya saya suka. Ya, yang penting dapat ijazah saja, nggak usah bagus-bagus nilainya. Yang penting ketemu anak istri, hidup bareng, sederhana, gitu-gitu. Itu saya mengalami masa-masa susah begitu. Jadi, ya dijalani aja lah. Ada hal yang fundamental yang biasa ketika kita menjalaninya, tetapi hasilnya luar biasa. Yakni adalah pertama, kekuatan membaca. Kedua, ketekunan menulis. Sudah itu aja. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman yang nggak biasa membaca, nggak biasa menulis, kalau kita memaksa diri untuk melakukan kedua hal itu, misalnya di ANU, Australian National University, kami mahasiswa peraih beasiswa dari DFAT, Department of Foreign Affairs dan Trade, itu kami didoktrin membaca 12 jam setiap hari. Itu 12 plus 1, jadi 12 jam membaca dan 1 jam menulis. Dan ketika berhadapan dengan riset 6 bulan terakhir, saya didoktrin 16 plus 1, 16 jam membaca, 1 jam menulis tesis. Jadi setiap hari saya berangkat jam 11 pagi ke perpustakaan, sampai perpustakaan jam 12, sudah bawa bekal makan, peralatan sholat dan lain-lainnya. Saya pulang jam pagi. Saya berangkat ya nemen ngene iki to. Apa faedah itu udah ada sama sekali, enggak ada itu. Tapi setelah lulus, loh, kok nilai saya rupanya lumayan ya? Kok bisa ya? Ya, itu soal lain itu. Jadi orang itu hanya melihat enaknya. Jadi orang hanya melihat, wah, Zaki ki wis bocah lanang ganteng tur wis dadekno anu ae. Dadekno mantu. Nah, hanya melihat itu, lulusan Malaysia kok. Luar negeri toh ya. Nah, itu hanya melihat apa yang ada sekarang. Tapi penderitaannya Zaki ditolaki, ngono iku ya ora weruh. Ora weruh, benar. Oke, silakan yang lain. Saya kira gitu. Menarik. Silakan. Sidki gimana? Puas atau akan menanyakan lagi? Kalau dulu mulai kenalan sama dunia perjurnalan dulu itu gimana, Mas? Awal-awalnya. Spesifiknya. Itu dulu saya baca aja. Dan saya sama sekali tidak ada pikiran bahwa kalau jurnal kita itu terbit, kemudian dapat poin, dapat naik jabatan, dapat anu dan lain sebagainya. Saya nggak punya kepentingan itu, nggak punya pikiran itu. Profesor saya itu mendoktrin bahwa sesungguhnya fungsi jurnal adalah untuk mendapatkan feedback, mendapatkan kritik dari sarjana lainnya. Jadi fungsi publikasi karya akademik kita adalah mendapatkan kritik agar supaya kita tahu di mana letak kelemahan kita. Ada gaps of study, ada sesuatu yang secara ilmiah belum kita perhatikan secara lebih serius. Jadi itu fungsi publikasi jurnal. Jadi saya itu aja. Jadi begitu saya tahu, oke, saya ingin tahu seberapa goblok saya itu loh. Jadi goblok itu membahagiakan sebetulnya. Karena iya, enakan bodoh sehingga kita itu punya kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, menempa diri. Rumongso pinter terus tiba ora iso. Ternyata ditanya oleh orang nggak ngerti. Wah, itu kan ya kan enakan
enak jadi goblok gitu loh kayak saya. Lalu, oh iya ya, saya ingin belajar masalah ini secara lebih serius kalau gitu. Jadi nggak ada selesainya dan itu mengasihkan. Saya mulai dari situ, Sidki. Mulai dari situ saya. Iya, Mas. Menarik. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Sidki. Teman-teman yang lain ada pertanyaan, tanggapan, langsung bisa disampaikan. Sudah saya. Matur nuwun nggih, Mas ya. Tidak ada ya. Teman-teman yang lain, siapa ini? Mas Arel, Mas Izul, Malwa, Zakia, Diki, Zul, Dery, Vera, dan teman-teman. Ada pertanyaan tambahan? Arel mau nanya, Arel. Zaki. Halo. Ya, Ulin, dengar. Andi. Oh, siap. Oh, Mas Andi. Masya Allah. Andi Sar Pramajaya. Andi Pramawijaya Sar yang Andi benar. Pramajaya Sar. Sorry. Oke. Saya ada pertanyaan Mas Hasnan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan fotonya ini. Ya, nggak usah lah, Mas. Oh. Oke, mungkin ini pertanyaan saya sebagai orang awam yang tidak tahu menahu terkait COVID-19 ini. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman di Jakarta, yang di Surabaya, dan lain-lainnya yang memang paham terkait isu-isu politik yang ada di Indonesia. Yang pertama bahwa COVID-19 ini saya pernah ditanyain seperti ini. COVID-19 ini apakah memang sebuah virus atau ini konspirasi? Oke. Jadi salah satu pernyataan yang disampaikan sama teman saya bahwa ini sebenarnya merupakan konspirasi yang dilakukan oleh negara-negara adidaya seperti China dan Amerika untuk menekan tingkat populasi manusia saat sekarang ini atau bisa dikatakan depopulasi. Mungkin dari Mas Hasnan sebagai seorang akademisi, kira-kira apakah betul COVID-19 ini merupakan sebuah konspirasi yang sebenarnya tujuannya untuk melakukan depopulasi khususnya mungkin di Indonesia itu sendiri. Terus yang kedua, isu terkait keterbukaan informasi oleh pemerintah kita. Jadi ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya ada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan data-data terkait korban-korban dari COVID-19 ini. Mungkin itu yang saya mau tanyakan. Lebih tepatnya mungkin yang pertama tadi terkait apakah memang betul COVID-19 ini merupakan sebuah konspirasi. Terus yang kedua, bagaimana Mas Hasnan melihat pemerintah kita dalam keterbukaan informasi terkait isu virus corona ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Andi. Silakan Mas Hasnan. Ya, kalau saya penulis novel, cerita-cerita yang begini ini penting banget karena kan imajinasi itu mahal kan. Itu yang pertama. Jadi saya pernah nulis itu tentang ini sebetulnya yang ngeluarin hewan buas ini Cina apa Amerika sih sebetulnya. Jawabannya ini kan hanya kedua. Kalau nggak Cina ya Amerika lah gitu aja. Tapi ya kita tahu gimana memverifikasinya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu itu benar. Yang ketiga, kalau kita tahu dan itu benar, lah kita mau ngapain? Gitu loh. Posisi kita ini, positioning. Lah kalau sampean presiden atau saya presiden, lah saya ini mau ngapain? Gak mampu juga kan. Berani-beraninya saya mengingatkan Amerika kan. Dulu ada seorang profesor peneliti dari Universitas Harvard terus bilang hati-hati loh Indonesia nanti ketularan gimana cara menghadapi. Dijawab oleh Menteri Terawan, wah nggak ada yang tertular kok. Kalau nggak percaya kesini aja. Begitu ya, itu biasalah. Lah kalau saya jadi menteri atau saya jadi presiden berhadapan dengan, loh kok kamu ngeluarin hewan buas itu gimana ceritanya?
Lah kita ini mahasiswa, lah mau ngapain gitu. Itu aja. Saya mulai wawasan mengenai hal itu bagus banget. Tetapi apa yang bisa kita lakukan itu perlu kita berhadapan dengan hal-hal yang agaknya sih lebih realistis gitu loh. Saya ini mulai ya semakin tua semakin sangat realis. Kalau dalam HI kan ada teori realisme ya, tapi jangan lupa ada teori rekonstruksionisme. Jadi rekonstruksionisme itu, konstruktivisme itu atau rekonstruktivisme itu yang gitu-gitu tadi, yang ideologi, yang ya setengah konspirasi gitu. Itu saya nggak bolah pokoknya ngono. Tapi saya yang sangat realistis. Kemudian kalau ada berita yang ditutup-tutupi, ada dua hal. Yang pertama adalah jangan-jangan memang belum ada beritanya. Jangan-jangan memang nggak tahu gimana. Yang bertanggung jawab pada menangani gugus tugas penanganan COVID-19 itu benar-benar nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, nggak ada datanya, apa yang harus dilaporkan? Gitu loh. Ya mungkin aja ditanya, kemudian setengah ngeles sedikit. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun tahu, ya harus ngitung juga komunikasi politik, agar masyarakat nggak panik, dan lain sebagainya. Kita semua nggak tahu lah. Rakyatnya bingung, pemerintahnya sudah kerja keras tapi serba salah, dikritik terus. Virusnya ini nggak mau berhenti, kurang ajar juga virus nih. Jadi serba repot. Ini rakyat sudah social distancing, yang nakal banyak juga. Kemudian yang kedua, di mana nggak nakal, kalau nggak kerja nggak dapat uang, ya matinya bukan karena COVID-19, matinya ya karena kelaparan mungkin. Yang kedua, masyarakat sipil sudah kerja keras tuh, Muhammadiyah, IMM, Cabang Istimewa Malaysia, dan lain sebagainya. Sudah kerja keras. NU, Muhammadiyah, Opo Aiwes, seantero Nusantara ini sudah berbuat apa yang mereka mampu. Pemerintah, itu presiden itu tanya aja itu ajudannya. Tidurnya berapa jam sih? Wah, itu nggak bisa tidur itu berhari-hari itu. Menangani COVID-19 ini. Pusing betul. Kalau nggak percaya, sampai coba jadi presiden, mudah-mudahan ya. Jadi nanti bisa merasakan asiknya nggak bisa tidur karena memimpin negara. Nah ini sudah begini, sudah semua kita lakukan. Ternyata belum reda juga, dan bahkan puncak pandemiknya belum. Katanya masih Mei, pertengahan Mei tanggal 20-an, sampai mereda itu Juni. Nah ini gimana ini? Pertanyaannya yang keliru ada di mana ini coba? Nah mahasiswa mesti menjawab masalah ini. Saya sih nggak punya data, wes angkat tangan, ora ada data. Ini serius, saya kira ini hal yang penting. Saya kira itu. Oke, thank you, Mas Terima Hasnan. kasih banyak, Mas Hasnan. Obrolan dari akademisi, obrolan warung kopi dan sebagainya. Inspirasi ini yang memang seru untuk dibicarakan, tapi tidak seru untuk diseriusi. Menarik. Teman-teman yang lain, respon, tanggapan, diskusi teman lagi, dipersilakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk kemudian lanjutkan kegiatan masing-masing. Monggo. Aku deh mau nanya. Silakan Mas Adi. Oke, ya. Nyarinya kamera dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku sih mau nanya, simpel aja sih. Soalnya kan kita lihat selama masa pandemi ini banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang dia mengadakan kajian, nah termasuk juga salah satu mengkritik pemerintah. Nah, kalau menurut Mas Hasnan, gimana sih etika ya sebagai seorang akademisi itu untuk dia melakukan kritik terhadap pemerintah? Karena makin kesini kok saya perhatikan
di tingkat pusat juga kritik itu kalau menurut saya agak sedikit aneh. Misalkan katakanlah gini, caranya adalah kita harus lockdown total, terus kita kasihlah BLT masyarakat sampai tingkat bawah tuh sebesar-besarnya. Itu bahkan diucapkan oleh teman-teman yang dia di pusat tuh. Saya pikir-pikir ini, pas saya pikir lagi, kok kayaknya agak aneh juga. Ya kan mereka apa gak mikir dana dari mana dan lain sebagainya. Belum lagi pakai ada protes-protes yang mau masalah pemulangan dengan Hercules dan lain sebagainya. Untuk teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri, itu menurut saya kritik-kritik kayak gitu jauh dari jauh dari pengkajian gitu. Jadi kalau menurut Mas Uban gimana sih kritik yang objektif kita terhadap pemerintah atau terhadap otoritas terkait? Ya di era-era pandemi kayak gini biar supaya terarah gitu loh. Apalagi kita status sebagai teman-teman mahasiswa jelas sebagai aktivis dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Hasnan. Oke. Tiga kritik. Langsung dijawab ya. Monggo. Yang agak signifikan itu di lingkungan para aktivis itu mengenai Omnibus Law sebetulnya. Ada perundang-undangan yang mesti diteken oleh DPR yang pada intinya dianggap merugikan kaum buruh, orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Nah, itu kritik yang biasa menurut saya, dan pemerintah mesti mendengarkan kritik dari rakyat itu. Karena yang harus pemerintah tahu, pemerintah itu memerintah karena mandat rakyat. Yang milih itu rakyat, bosnya itu rakyat, gitu loh. Benar, bukan setuju. Bukan bosnya itu bandar, bukan bosnya itu oligarki. Tapi kan prakteknya tidak semudah itu. Nah, kenyataannya memang tidak begitu. Begini, mengenai kritik-kritik yang ya kita nggak bisa ngerem begitu, siapa yang paling tajam kritiknya terhadap pemerintah, paling bagus analisisnya. Yang semampu yang kita bisa adalah bersedekah kritik itu, ya kritik yang tidak menyinggung marwah dan martabat, tapi sebaiknya memang menunjukkan di mana kekeliruan kebijakan yang diteken oleh pemerintah. Jadi kita suplai data biar orang itu banyak yang tahu. Kayak pagi ini saya lihat di Instagramnya Kumparan sama sekali tidak mengkritik bahwa di Aceh itu di Masjid Banda Aceh masih menyelenggarakan sholat Jumat dan taraweh. Itu Kumparan tidak mengkritik sama sekali gitu. Hanya ya selamat bulan Ramadan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semakin bertakwa, wis gitu-gitu aja. Oh, bagus juga, tapi maksudnya itu kritik. Karena dengan menunjukkan foto-foto Jumatan dan taraweh masih diselenggarakan, itu sebagai public discourse, sebagai wacana yang dilemparkan ke hadapan publik, itu bisa menimbulkan polemik yang serius. Dan para pemangku kepentingan pemerintah memiliki peran dalam polemik yang terjadi di hadapan publik. Itu ada aktivis yang ditangkap karena WhatsApp-nya diretas, kemudian ada pesan penghasutan karena awalnya dia mengkritik salah seorang staf khusus presiden milenial, itu masalah Papua. Nah, itu persoalan biasa lah. Nah, itu sudah ditunjuk. Aduh ya Allah. Nah, mengenai hari pertama pelaksanaan ibadah tarawih di Aceh, walaupun tarawih sudah tidak sedikit ya. Ya kan cuma begitu aja. Ya kan? Itu nggak pakai ini ya, social distancing dia. Nggak ada. Kayak normal gitu ya. Iya, seolah-olah. Bahasanya lihat. Bahasanya kan bahasa biasa itu. Ya kan? Tapi yang harus kita tahu bahwa itu sebetulnya data ya mengundang polemik publik. Nah, oke.
tadi tentang ada aktivis yang ditangkap oleh polisi, kemudian menghilang, kemudian International Amnesty turun tangan, YLBHI, LBH Jakarta dan lain sebagainya. Itu prosedur permainan politik keamanan yang biasa, the politics of national security yang biasa saja. Ya, itulah yang disebut kartel, oligarkisme, yaitu sebetulnya. Tapi ya, kalau itu saya, tentu saya prihatin. Kalau itu saudara, kalau itu teman-teman, ya itu hal yang menggemaskan buat kita. Gregetan lah. Wah, ini kok sialan banget saya dikerjain ya. Jadi begitu. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, saya setuju suplai data itu tadi. Dan perang data itu data yang berbasis fakta ya, fakta yang tak terbantahkan. Wah, itu memperkuat dalam narasi ilmiah sesungguhnya itu disebut evidence. Evidence itulah yang membangun bangunan argumentasi. Dan argumentasi yang kuat mendukung opini atau tesis yang kuat. Ya itu aja kalau saya. Itu ada pertanyaan di pesennya. Oke. Terima kasih banyak Mas Adi pertanyaannya. Nah, ini mungkin bisa jadi terakhir kalau tidak ada tanggapan. Menarik nih Mas. Ada pembaca setia IB Times juga. Mas Arel dari UM Purwokerto. Oke. Dibaca. Silakan. Saya menulis artikel itu. Hai Mas Ubeng. Mas Subhan. saya menulis artikel itu memang dipesan sebagai program yang baik oleh IB Times. Menulis tentang ini Mas Hasnan kan bidangnya itu sekarang kerja di bidang hukum keluarga Islam. Oke, baiklah. Saya ingin urun rembuk masalah ini. Saya ini sudah berumah tangga. Sudah cukup lama ya. Tapi berkomunikasi itu tidak mudah. Lalu saya mencoba belajar dari orang tua saya yang sudah belasan tahun. Kok belasan tahun ya hampir 30 tahun berumah tangga. Lalu saya tanya, ternyata berkomunikasi itu juga tidak mudah dan belum tentu mereka itu mengerti hakikat cinta yang eksistensial, yang hakiki itu belum tentu gitu loh. Jadi sudah 30 tahun membina rumah tangga belum tentu mengerti makna love itu apa, itu belum tentu. Lah sampean yang gemar me-WhatsApp orang lain I love you itu loh, cek enak. Ya itu. Lalu ya nikah muda biar ya namanya anak muda dikasih tahu, dinasehati jangan nikah muda ya wis enak nikah muda aja. Kenapa? Ya enak, namanya nikah muda itu enak. Ya sakarepmu lah. Gitu. Jadi itulah ya saya pikir itu Mbok ya kita lebih ya nikah ideal itu ya seperti Mas Subhan ini sudah mapan, kemudian pandai, calon suami idaman lah itu. Jadi ya tidak semudah yang apa ya, tidak semudah keinginan kita gitu loh. Jadi saya juga nggak nikah muda kok saya. Nikah pas saya usianya itu. Juga sudah kerja, sudah jadi dosen, istri saya sudah kuliah, sudah dan lain sebagainya, sudah siap lah kira-kira itu. Jadi ya tidak ada alasan lain untuk menunda-nunda gitu. Kan takut juga saya nanti mubadir kan. Oke, silakan kalau ingin tanya lagi yang lain. Terima kasih banyak. Aku Lin. Siap. Tanggapan nih.
senior. Gimana menurutmu Nan soal apa namanya ini yang lagi rame di status-status soal pulang kampung sama mudik itu gimana menurutmu itu? Rame soalnya nih. Oke. Saya ingin jawab ya. Pertama, saya kemarin hari Sabtu yang lalu saya dari zona hijau. Saya awalnya berangkat dari zona merah ke zona hijau. Tapi senyap, perjalanan saya senyap. Tapi saya selamat karena saya selama karantina pertama 14 hari, ternyata sehat. Kemudian saya beranjak dari zona hijau kembali ke zona merah. Dari kampung halaman ke Malang. Jadi saya pulang balik setelah mudik. Gitu. Jadi saya mudik duluan 2 bulan. Ternyata nggak kerasan. Ya karena terlalu nyaman di rumah mertua itu. Seperti seperti putra mahkota gitu loh. Jadi saya nggak kuat, akhirnya saya kembali ke Malang. Dan sekarang saya harus menaati tata aturan karantina 14 hari, aturan desa. Ini sudah hampir selesai dan alhamdulillah sekeluarga sehat. Tapi kita menunggu sampai selesai. Mengenai mudik dan pulang kampung. Nah, saya kebetulan pulangnya, mudiknya saya naik kereta. Waktu itu masih beroperasi. Tapi totally physical distancing. Jadi benar-benar sepi. Di stasiun sepi, di gerbong-gerbong kereta api sepi. Oke, selamat saat itu. Begitu saya pulang balik, setelah mudik, saya bawa kendaraan pribadi, bawa supir dan mobilnya kembali karena mobil milik mertua Indah. Jadi saya belum punya mobil, mau beli takut mubadir karena mau sekolah S3 kan. Dulu beli lalu saya kasih teman gitu aja. Sewaktu di Australia saya kerja 2 hari sebagai penggosok toilet, tapi gajinya besar banget, 2 hari kerja, itu cukup beli mobil. Lalu setelah mau pulang, saya kasih teman gue, gon mulai. Nah, begini. Sampai masuk Jember dari Banyuwangi, masuk ke Jember, saya ada pos, checkpoint. Itu dia. Checkpoint. Lalu ditanya, Bapak dari mana? Kami dari Banyuwangi mau ke Malang, bukan mau ke Jember. Jadi diloloskan oleh polisi-polisi. Begitu dari tol Surabaya mau masuk ke tol Singosari, ada checkpoint berikutnya. Gitu. Lolos lagi. Lalu ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Banyuwangi, zona hijau mau ke Malang. Wah, itu kan bahaya kalau begitu. Iya, tapi bagaimana lagi karena saya harus bekerja tapi diloloskan. Oke, tapi ini ada cerita. Waktu di checkpoint, kalau Mas Subhan di checkpoint ditanya oleh polisi, Bapak dari mana mau kemana? Dari Jakarta. Saya mau ke Malang. Ngapain Bapak ke Malang? Saya pulang kampung. Oh, silakan, baik Pak. Tapi kalau Mas Subhan jawab, saya mudik Pak. Wah, itu nggak boleh. Anda harus kembali ke Jakarta. Jadi perbedaannya ada di situ. Kalau ditanya polisi itu bilang pulang kampung, diizinkan. Nggak usah diambil pusing lah. Itu perdebatan yang saya nggak kuat mikirnya. Unik juga ya. Cuma kalau di sini bisa seminggu penjara, Mas. Tapi kalau di Malaysia bisa seminggu penjara, Mas, pulang kampung kamu ya. Iya. Tapi kalau ya itu saya setuju lah. Baik mudik maupun pulang kampung kita sebaiknya menahan diri, kita istirahat, social distance, stay home.
stay home karena pembawa virusnya itu manusia kan yang beredar. Begini, kalau kita itu antropolog, lalu menekuni antropologi secara sangat serius, mungkin bisa menghasilkan PhD itu. Perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Karena memang itu masalah antropologis. Boleh. Karena bagi orang Solo, mudik dan pulang kampung itu benar-benar berbeda. Gitu. Karena kalau Zaki sudah lulus misalnya, kemudian Zaki mau pulang ke mana Zaki kampungnya? Jogja, Pak. Di Jogja. Nah, itu kan back for good toh namanya. Ya. Back for good. Nggak bakal balik lagi ke kos-kosannya di apa namanya? Di kampusmu apa Zaki? UII juga. Malaya. UII juga, Pak. Oh, UII. Dan kalau Mas Subhan itu back for good, itu namanya pulang kampung. Dan nggak mungkin balik lagi ke Nottingham University itu. Nggak mungkin itu. Kecuali mau PhD. Dan nggak mungkin di kamar yang sama. Jadi, tapi kalau mudik itu, Mas Subhan, ke Surabaya dulu, lalu kemudian ikut acara Cendekiawan Muda Muhammadiyah, lalu balik lagi ke Nottingham. Nah, itu kos-kosannya di Malaysia. Nah, itu namanya mudik itu. Jadi Mas Subhan ketika jadi narasumber di acara Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah itu namanya mudik. Mudik dalam rangka menjadi narasumber. Balik lagi ke Nottingham University. Balik lagi. Tapi kalau back for good, mudik, ya pulang nggak kampung. balik lagi. Berarti sekarang udah pulang kampung ini berarti. Siap. Loh, ini emang udah selesai. Sedang proses. Oh, alhamdulillah. Kaling bisa. Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah. Itu. Sastra. Nah, itu loh. Mirip. Subhan. Wis. Challenge di rumah itu selain edX potong rambut. Ya ini yang motong saya, jadi lumayan karena ada garisnya. Nah, kepala saya yang motong istri saya. Oh, gitu. Sana ke mama. Terima kasih. Oke. Ya, saya kira itu. Siap. Terima kasih banyak Mas Asnan. Ada satu pertanyaan, boleh dijawab, boleh enggak? Mungkin di PC atau gimana. Tapi boleh dibaca dulu. Tentang napi asimilasi. Mau dijawab atau dicukupkan? Nah, itu pertanyaannya ada jawabannya itu loh. Gimana saya mau menjawab kan? Dan saya setuju itu lah. Ya khawatir lah. Namanya juga ini. Ya saya pikir itulah. Nggak tahu lah itu. Apa yang dipikirkan pemerintah itu. Bikin repot aja itu. Ajis jangan komentar soal rambut ya, Ajis ya. Bahaya Ajis ini. Lengkap juga. Presma bebas kalau Presma. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Asnan Bahtiar atas kajian Al-Ma'un PCIM Malaysia malam ini. Oke. Setidak-tidaknya yang bisa saya rangkumkan sejenak, ya lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang buat teman-teman, karena tema kita apa, mahasiswa bisa apa, maka ya sebagai subjek PSBB ya jangan sampai tertular dan menulari. Tetap ikut aturan apapun dan kejar target-target akademik yang jadi tugas sebelumnya yang selalu procrastinate nanti dulu untuk dikerjakan sekarang. Terima kasih banyak. Insya Allah bertemu di kajian-kajian selanjutnya. Saya Aunila Ahmad dari PCIMM Malaysia. Undur diri. Terima kasih banyak Mas Asnan dan teman-teman yang lainnya. Unmute semuanya.